Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapak silakan pimpin untuk berdoanya. Doa mulai. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Kenapa nggak masuk? Ya udah, yang tidak masuk kita doakan ya supaya besok bisa mengikuti pelajaran seperti semua. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Baik, oke. Jadi pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang besaran-besaran listrik, yaitu ada apa saja? Tegangan, hambatan, dan arus. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ya, terus? Arus listrik adalah aliran setiap Kita. Terus apa yang dimaksud dengan tegangan? Ada yang masih ingat? Tegangan. Ya, juga. Masih ingat ya, ternyata beberapa mungkin yang lain masih perlu mengulang lagi materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara ketiga besaran tersebut. Nah, kira-kira penasaran nggak kita mau belajar apa? Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian pernah beli senter ya? Kalian tahu senter? tahu. Kalau kalian beli senter baru, itu lampunya kan masih nyala terang gitu ya. Kalian masih baru. Tapi kalau senternya sudah lama, sudah lama lah, ya sudah mau habis baterainya atau gimana, itu lampunya kan jadi agak redup gimana gitu ya. Ada nggak? Nah itu ada yang tahu nggak apa penyebabnya? Baterainya mau habis. Baterainya mau habis, ada lagi? Ya, oke. Jadi kalian tahu nggak sih, ternyata lampu senter yang awalnya dia itu nyala terang, terus tiba-tiba jadi redup, sampai langsung redup, itu ada hubungannya loh dengan tegangan, arus dan juga hambatan. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan memahami hubungan antara ketiga besaran tersebut, yaitu hambatan, arus, dan tegangan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya melalui prinsip hukum Hari ini kita belajar apa? Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Nanti di akhir pembelajaran diharapkan kalian mampu mengevaluasi hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam hukum. Lalu kalian juga mampu mengevaluasi pengaruh perubahan hambatan terhadap kuat arus listrik. Kalian juga mampu merancang percepatan sederhana untuk membuktikan kebenaran hukum Ohm. Nah, berhubung nanti karena hari ini alatnya masih belum ada ya, kita merancang percepatannya menggunakan lading. Kalian terakhir nanti kalian juga bisa menilai keakuratan hasil perhitungan pada rangkaian listrik sederhana sesuai dengan prinsip hukum Ohm. Nah, ini ada sebuah permasalahan, silakan diamati. Di sebelah kiri ini ada sebuah lampu yang memiliki kabel pendek. Dia menyala lebih terang dibandingkan lampu yang sebelah kanan. Dia memiliki kabel yang sangat panjang. Nah, kira-kira mengapa lampu pada kondisi kedua menjadi lebih redup? Kondisi ini. Kenapa kira-kira? Karena kabelnya panjang itu kan kabel punya hambatan. Ya, semakin panjang kabelnya tadi hambatan dari kabel itu bakalan mengurangi tegangan yang mengalir arus yang mengalir ke kabel. Kita ada lagi yang mau masuk pendapat? Silakan. Ya ada. Lalu yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi terang atau redupnya lampu kira-kira? Ya. Nah, untuk jawaban
jawabannya nanti kita buktikan apakah dugaan kalian itu benar atau salah ya. Nah sebelumnya silakan kalian amati dulu ini simulasi PET. Coba kalian perhatikan di sini ada tegangan. Jadi ya, kalian amati di sini ada tegangan, ada arus dan juga ada hambatan. Coba ketika saya perbesar tegangannya, kira-kira apa yang terjadi pada arus listriknya? Kecil. Ini ya, ini tegangan. Ketika saya besarkan, arus listriknya menjadi lebih besar. Kalau hambatannya yang saya besarkan, nah arusnya menjadi lebih kecil. Jadi ada yang bisa mengasih kesimpulan dugaan awal? Kalau kita ya silakan. Itu tadi suruh dugaan awal. Ya Awal ya Bu. Ketika airnya berbesar dari airnya kecil dan sebaliknya kalau airnya yang dibesarkan maka airnya mengecil gitu Bu. ya kita beri tepuk tangan dulu untuk semua ngomong. Nah sekarang coba kalian silakan dibuka simulasi PET di HP masing-masing. Seperti yang ada di gambar ya. Lalu ibu nanti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti silakan kalian mengerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dan mengikuti petunjuk yang sudah tersedia di kotak B. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Tanya dulu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelas kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Nanti kita cocokkan dengan jawaban kelompok lain ya. Silakan disimak. Jadi hasil diskusinya itu berdasarkan mata pelajaran ketika dalam menjelaskan bagaimana perubahan kuat arus saat nilai tegangan semakin apakah keduanya terjadi terus atau terjadi berbalik. Diskusi di kelompok adalah ketika nilai tegangan jika besar maka kuat arus semakin besar jika tegangan besar maka nilai tegangan maka perubahan arus ini jika tegangan naik ke atas juga naik lalu yang kedua setelah data penyelidikan kedua ketika nilai tegangan bisa berkonstan bagaimana perubahan kuat arus saat nilai tegangan semakin
Hal ini berarti karena semakin besar hubungan buktikan, semakin besar pula arus yang mengalir. Sedangkan semakin besar hambatan, semakin kecil arus yang mengalir. Hubungan antara ketiga variabel tersebut dinyatakan oleh hukum Ohm dengan bersamaan di mana terdapat merupakan hasil kali antara arus di hambatan. Lalu hasil percobaan yang diperoleh juga menurut kita yang mati sesuai dengan hukum Ohm. Sehingga hukum tersebut dapat dijelaskan hubungan antara tegangan arus dan hambatan dalam satu proses. Oke, ada jawaban yang berbeda? Sama ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, jadi setelah tadi kita kan sudah melakukan pengamatan ya, kalian juga sudah menyimpulkan dan juga sudah menghitung perhitungan melalui simulasikan tadi. Sekarang silakan kalian dengarkan untuk penjelasan teorinya ya. Kita materinya sedikit saja karena tadi kalian sudah paham jawabnya. Oke. Jadi pengertian hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan bahwa besaran arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan selama 10 juta. Tadi di simulasikan kan sudah jelas ya, kalau tegangannya diperbesar maka arusnya juga diperbesar. Kalau hambatannya diperbesar maka arusnya mengecil. Jadi seperti itu. Nah, lalu ini untuk rumusnya yang sudah kalian gunakan untuk menghitung tadi ya. V sama dengan I kali R, dengan V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, ini contoh soal. Jawabannya kan ya. Andi ingin memasang sebuah lampu belajar di kamarnya. Lampu tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 12 volt melalui sebuah pengantar yang memiliki hambatan tetap 4 ohm. Menurut hukum Ohm, besaran arus listrik yang mengalir pada rangkaian dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan pengantar. Pertanyaannya, berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada lampu tersebut? Ada yang bisa menjawab? 3. Nah, ini penyelesaiannya. Karena tadi rumusnya kan V sama dengan I kali R. Karena ini yang diketahui I, maka rumusnya berubah menjadi V dibagi R. Nah, V-nya itu adalah 12 volt dibagi dengan R yaitu 4. Jawabannya adalah 3 ampere. Oke. Sudah paham ya? Setelah tadi kita melakukan pengamatan, terus mendengarkan teori, kemudian menyimpulkan tadi hasil pengamatan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum. Kalau nggak ada kita tulis ya. Untuk linknya sudah saya share di grup ya. Silakan bergabung. Yang baru ini. Kalau belum ada yang bergabung, ayo silakan dibuka apinya. Oke, sudah ya, kita mulai. Sudah tidak ada yang bertemu lagi. Sudah tidak ada.
Sudah selesai semua? Oke, selamat untuk juara pertama yaitu Bimo, juara kedua Yaya, dan ketiga Umi. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, yang mendapatkan juara silakan masuk ke depan. Ya, silakan. Ini ada sedikit ya, silakan. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk teman kita. Boleh kembali. Oke, nah selanjutnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kita hari ini. Ayo Ratus, silakan disimpulkan materi kita hari ini. Saya tunggu. Dia silakan Amel. Untuk kesimpulan pembelajaran kali ini adalah menyatakan bahwa arus dengan tidak pemeriksaan pasangan dan berbagi terbalik dengan hambatannya. Ini yang menunjukkan bahwa kesalahan mempengaruhi besar arus semakin besar tegangan semakin besar pula arus yang mengalir antara hubungan dari konstan. Oke, beri tepuk tangan. Oke, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu hambatan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi sudah dibuktikan bersama-sama ya. Selama suatu hambatan tetap. Berdasarkan bukti ini, semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Sedangkan semakin besar hambatan, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Nah, untuk itu menjadi dasar dalam memahami cara kerja berbagai peralatan listrik dan digunakan untuk menghitung nilai tegangan, arus maupun hambatan pada suatu rangkaian listrik sederhana. Dengan memahami hukum, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena listrik dalam kehidupan sehari-hari seperti perubahan terang lampu, akibat perubahan hambatan atau panjang kabel yang digunakan. Oke ya, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bertanya dulu ya. Tadi setelah kalian dari awal pembelajaran sampai akhir, apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Pengertian hukum Om ada lagi? Contoh hukum Om ada lagi? Ya, semuanya benar. Lalu kalian apa sih kira-kira manfaat kita dalam belajar hukum Om? Terus ada lagi? Bisa mengoperasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga pelajaran kita selalu dapat manfaat ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, untuk tugasnya kalian di rumah silakan membaca dan mempelajari tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Besok Ibu tanya satu-satu. Nanti kalau ada yang nggak bisa jawab nanti Ibu kasih hukuman. Oke? Bisa dipahami? Mungkin yang sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dengan penelitian yang mungkin ya tentunya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam